Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon pertolongan Tuhan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah kuasailah diri, jangan menjadi rakus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penyedia segala sesuatu. Selain memberikan perlindungan tiang api di malam hari, juga tiang awan di siang hari. Sewaktu di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan juga menyediakan makanan bagi mereka. Makanan yang diberikan Tuhan adalah roti yang disebut mana oleh bangsa Israel. Mana tersebut berwarna putih, mirip ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Roti ini diturunkan Tuhan dari langit. Dan yang mengherankan, sebegitu banyaknya roti yang jatuh dari langit, sehingga dapat mengenyangkan seluruh bangsa Israel. Disinilah bukti kedahsyatan dan pemeliharaan Tuhan secara nyata. Rupanya berkat mana yang diberikan Tuhan kepada mereka tidak cukup memuaskan, sebab di antara mereka ada orang-orang yang dikuasai oleh nafsu rakus. Berkat jasmani yang mereka peroleh dari Tuhan dianggap tidak sebanding dengan apa yang pernah mereka dapatkan di Mesir. Orang-orang yang kemasukan nafsu rakus ini tidak puas dengan mana yang Tuhan berikan. Mereka meminta daging kepada Tuhan. Sebenarnya permintaan mereka untuk mendapat daging tidaklah salah, dan Tuhan pasti akan menyediakannya. Tetapi persoalannya adalah mereka menangis, di mana tangisan mereka berisi gerutu, penyesalan, tidak mensyukuri berkat Tuhan, dan mungkin saja mereka beranggapan bahwa Tuhan akan menyengsarakan mereka. Provokasi orang-orang yang kemasukan nafsu rakus begitu kuat mempengaruhi bangsa Israel, sehingga Tuhan menjadi murka. Saudara yang terkasih, namun demikian, Tuhan tetaplah menyediakan daging untuk mereka dan meringankan tanggung jawab Musa dengan mengangkat 70 tua-tua untuk bersama-sama memikul tanggung jawab atas bangsa tersebut. Kuasa Tuhan begitu dahsyat, sehingga mampu menyediakan daging yang bisa dikonsumsi seluruh bangsa Israel. Bangsa yang jumlahnya tidak sedikit. Peristiwa ini terjadi secara spektakuler. Burung-burung puyuh dibawa oleh angin dan dihamburkan di sekitar perkemahan bangsa Israel yang begitu banyaknya. Bahkan tinggi tumpukan burung-burung puyuh yang berjatuhan kira-kira
2 hasta dari atas bumi. Berkat Tuhan melimpah. Namun rupanya bangsa tersebut sangat rakus. Buktinya, setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kerakusanlah yang membuat Tuhan murka dengan mendatangkan tulah terhadap mereka. Tempat itu disebut Kibrot Ta'awa, tempat orang-orang rakus dikuburkan. Bilangan 11 ayat 33. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari peristiwa Kibrot Ta'awa ini, hendaknya kita tidak menjadi orang-orang yang rakus, bukan saja dalam hal makanan, tapi juga dalam pekerjaan, pelayanan, jabatan, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Kuasailah diri kita sedemikian rupa, agar tidak menjadi rakus akan harta, jabatan, makanan, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter untuk mengendalikan diri, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rakus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk bisa menguasai diri dan selalu bersyukur atas berkat-Mu. Tuhan, kami mau mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.